Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Owadeya nusaseya asabaca niwaraye satang hi so piyo hoti asatang hoti apiyoti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berbahagia pada pagi hari ini kita dapat melakukan kewajiban kita sebagai umat Buddha dengan melakukan puja bakti, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, belajar Dhamma, dan juga mencoba untuk melaksanakan Dhamma yang telah kita pelajari agar tumbuh kebijaksanaan dalam diri kita. Sebagaimana Buddha nyatakan di dalam salah satu sutta, belajar Dhamma menimbulkan kebijaksanaan. Belajar Dhamma menimbulkan pandangan benar. Apa itu kebijaksanaan? Apa itu pandangan benar? Bapak, Ibu, saudara sekalian, di dalam Samaditi Sutta, sebuah sutta yang terdapat dalam kitab suci Majjhima Nikaya, Bante Sariputta menjelaskan apa itu pandangan benar di hadapan para biku. Saat itu, Sang Buddha ada di Sawati, di Jetawana Arama. Bila mana Sang Buddha tidak menyampaikan Dhamma, maka akan ada biku yang bertugas untuk menyampaikan Dhamma di hadapan biku yang lain. Saat itu Bante Sariputta, kita mengetahui Bante Sariputta adalah biku murid Sang Buddha yang terkenal akan kebijaksanaannya. Di hadapan para biku, Bante Sariputta mengatakan, para biku, pandangan benar. Apakah, oh para biku, pandangan benar itu? Bapak, Ibu, saudara sekalian, para biku merespon apa yang dikatakan oleh Bante Sariputta. Sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Kalau kita telaah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh para biku, sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Ada semacam kerinduan dalam diri para biku tersebut untuk mendengarkan khotbah dari Bante Sariputta. Kemudian Bante Sariputta memberikan jawaban atas respon tersebut. Jika demikian para biku, dengarkan dan perhatikan dengan baik apa yang akan kukatakan. Bapak Ibu sekalian, ungkapan ini, dengarkan dan perhatikan dengan baik apa yang akan kukatakan, itu diminta diucapkan oleh pembicara Dhamma. Termasuk kalau kita membaca sutta-sutta yang mana khotbah tersebut disampaikan oleh Sang Buddha Gotama, beliau pasti juga akan mengatakan ungkapan ini, dengarkan, perhatikan dengan baik apa yang akan kukatakan. Pembicara meminta kepada pendengar untuk fokus memberi perhatian penuh pada saat menyimak khotbah Dhamma.
Makanya kadang-kadang banyak umat Buddha yang suka bertanya, Bante, kok di dalam khotbah ini dikatakan setelah khotbah ini berakhir, yang mendengar itu mencapai kesucian. Cepat sekali Bante, sekali khotbah didengarkan langsung mencapai kesucian. Saya sudah beratus-ratus, beribu-ribu kali khotbah saya dengar, tapi belum juga saya mencapai kesucian. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di zaman modern. Kadang badan kita di sini, pikiran kita belum tentu ada di sini. Apalagi ini hari Minggu. Mungkin sambil mendengarkan khotbah, sambil meditasi, mikir, ntar mau ke mall mana ya? Jadi tidak fokus 100%. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian Bante Sariputta melanjutkan. Pandangan benar, oh para biku, adalah mengetahui hal yang tak bajik dan akarnya. Pandangan benar adalah mengetahui hal yang bajik dan akarnya. Jadi ada dua hal. Poin pertama yang penting dari pandangan benar. Satu, mengetahui hal yang tak bajik dan akarnya. Dua, mengetahui hal yang bajik dan akarnya. Apa itu hal yang tak bajik dan akarnya? Bapak Ibu sekalian, ada 10 hal yang tak bajik. Apa 10 hal tersebut? 1. Membunuh, menganiaya makhluk hidup, itu adalah tak bajik. 2. Mencuri, mengambil apa yang tidak diberikan, itu adalah tak bajik. 3. Berzinah, berselingkuh, itu adalah tak bajik. 4. Berbohong, itu adalah tak bajik. 5. Mengucapkan kata-kata kasar, caci maki, itu adalah tak bajik. 6. Menghasut, memprovokasi, itu adalah tak bajik. 7. Bergosip, itu adalah tak bajik. Ingat ibu-ibu, remaja putri, bergosip itu tak bajik. Sebenarnya yang senang gosip bukan cuma kaum wanita. Kadang-kadang bapak-bapak juga banyak yang senang gosip. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kesalahan terbesar manusia adalah kalau dengarnya cuma setengah, ngertinya cuma seperapat, mikirnya 0 tapi ngomongnya double atau triple. Ini bahaya ini. Ya, jadi ingat, bergosip itu tak bajik. Punya pikiran jahat, niat jahat, itu tak bajik. Ini yang ke-8. Yang ke-9, pikiran serakah, pikiran tamak, itu tak bajik. Nah, jadi kalau kita mau korupsi itu harus berpikir ulang. Itu tak bajik, itu pikiran serakah. Kemudian punya pandangan salah, itu juga tak bajik. Inilah 10 hal yang tak bajik. 3. Lewat tindakan jasmani. 4. Lewat ucapan. 3. Lewat pikiran. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, apa akar dari yang tak bajik? Akar dari yang tak bajik, Bapak Ibu sekalian, adalah loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, kebodohan batin.
Jadi seseorang itu bisa membunuh, melakukan hal yang tak bajik yang pertama. Itu didasari oleh adanya keserakahan. Bisa didasari oleh adanya kebencian. Bisa didasari oleh adanya kebodohan batin. Mencuri juga sama. Bisa dimotivasi, didasari oleh akar dari yang tak bajik keserakahan. Akar dari yang tak bajik kebencian. Akar dari yang tak bajik kebodohan batin. Begitu seterusnya. Inilah hal yang tak bajik dan akarnya. Lalu apa yang bajik dan akarnya? Bapak Ibu sekalian, yang bajik dan akarnya adalah tidak membunuh. Itu adalah hal yang bajik. Tidak mencuri, itu hal yang bajik. Tidak berzina, itu hal yang bajik. Tidak berbohong, itu hal yang bajik. Ya. Tidak berkata kasar, tidak caci maki, itu hal yang bajik. Tidak menghasut, tidak memprovokasi, itu hal yang bajik. Tidak gosip, itu hal yang bajik. Punya pikiran yang baik, bukan pikiran yang jahat, itu hal yang bajik. Tidak serakah, tidak tamak, tidak rakus, itu hal yang bajik. Dan yang ke-10 adalah memiliki pandangan benar, itu adalah hal yang bajik. Apa akar dari yang bajik? Bapak Ibu sekalian, akar dari yang bajik adalah tanpa keserakahan, aloba. Akar dari yang bajik adalah tanpa kebencian, adosa. Dan akar dari yang bajik adalah amoha, tanpa kebodohan batin. Inilah poin pertama, pandangan benar yang dijelaskan oleh Bante Sariputta yang bisa kita temukan di dalam Samaditi Sutta. Sering dalam buku-buku Dhamma, pandangan benar yang pertama ini dikatakan sebagai memahami karma dan akibatnya. Memahami karma dan akibatnya. Dalam sutta ini, Bapak Ibu sekalian, Bante Sariputta secara keseluruhan menjelaskan ada 15 pandangan benar. Tadi itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ahara, makanan. Kadang-kadang kalau ditanya makanan ada berapa macam? Banyak, Bante. Ada gado-gado, ada sayur asem, ada lontong sayur dan sebagainya. Itu jenis makanan. Secara Dhamma, Bapak Ibu sekalian, makanan itu ada 4 macam. Makanan jasmani, kabalingkahara. Makanan kontak pasahara, makanan kesadaran winyanahara, dan makanan kehendak mano sancetanahara. Nah, ahara atau makanan ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Tahu makanan, sebabnya munculnya makanan, lenyapnya makanan, dan jalan untuk melenyapkan makanan. Jalannya tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8. Ini pandangan benar yang kedua dalam Samaditi Sutta. Yang ketiga sampai ke-14 itu berkaitan dengan 12 paticca samuppada. Awija, sangkara, winyana, nama, rupa, salayatana, dan seterusnya sampai jara marana. Kemudian dikaitkan lagi dengan 4 kebenaran mulia. Tahu awija, munculnya awija, lenyapnya awija, jalan untuk melenyapkan awija. Dan tiada lain jalan untuk melenyapkan awija adalah
jalan mulia berunsur 8. Sampai nanti jara marana juga demikian. Tahu apa itu jara marana, usia tua kematian. Tahu sebab munculnya usia tua kematian. Tahu lenyapnya usia tua kematian. Dan tahu jalan untuk melenyapkan usia tua dan kematian. Jalannya tiada lain lagi-lagi adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi dari A sampai akhir, dari awal sampai akhir, poin pentingnya itu sama. Lalu yang ke-15 adalah asawa, noda batin. Ada 3 macam noda batin. Noda batin berupa nafsu keinginan indera. Noda batin ingin lahir kembali di alam bahagia. Dan noda batin berupa kebodohan batin. Asawa atau noda batin ini juga lagi-lagi dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Tahu noda batin. Tahu sebab munculnya noda batin. Tahu lenyapnya noda batin, dan tahu jalan untuk melenyapkan noda batin. Jalannya tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8. Inilah Bapak Ibu sekalian, pandangan benar yang dijelaskan oleh Bante Sariputta di dalam Samaditi Sutta. Sudah 1 sutta tuh. Bapak Ibu sekalian, di dalam Digha Nikaya dijelaskan bahwa kebijaksanaan bisa muncul lewat 3 cara. Apa 3 cara itu? 1. Sutta Mayapanya. Kebijaksanaan bisa muncul lewat menyimak, lewat mendengar, lewat membaca. Kan kadang-kadang di antara Bapak Ibu sebagai umat Buddha, kalau habis mendengarkan Dhamma, biasanya suka memperoleh pencerahan sesaat. Pencerahan yang kecil. Makanya biasanya setelah khotbah selesai suka nyamperin. Bante, khotbahnya bagus. Saya tersentuh, Bante. Saya mau ngikutin apa kata Bante, saya mau praktek. Di situ saat itu, begitu pulang, error lagi. Kumat lagi. Jadi ini bukan merupakan kebijaksanaan yang tertinggi. Mendengar kadang-kadang kita cuma sadar, mengerti saat itu di situ. Begitu selesai, pulang, aktivitas lagi, kesibukan lagi, hilang semuanya. Ya, jadi ini bukan merupakan kebijaksanaan yang tertinggi. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan bisa muncul karena cinta mayapanya. Berpikir, merenung. Kan kadang-kadang banyak di antara Bapak Ibu suka berpikir, suka merenung. Dan pada saat berpikir merenung itu kadang-kadang muncul cetusan. Kata-kata yang berdasarkan pandangan sendiri itu bagus, bijaksana. Makanya cepat-cepat hasil renungan itu, kata-kata itu, ungkapan itu, kalimat itu, cepat-cepat dah diupdate. Bikin status. Hati-hati. Ya, di dalam Brahmajala Sutta Sang Buddha menjelaskan. Pandangan salah bisa muncul dari berpikir, dari merenung, dari logika. Makanya kita harus hati-hati. Saya pernah menyampaikan satu contoh. Bapak Ibu sekalian, saya haus, saya minum air. Haus saya hilang. Logika tidak? Benar tidak? Belum tentu. Itu logika. Memang logika. Saya haus, saya minum air, haus saya hilang. Logika. Tapi belum tentu benar. Tanya, Bante, airnya air apa? Air baygon atau air aki? Ini kan harus lihat. Kan belum tentu apa yang logika itu benar sesuai dengan Dhamma. Ya, makanya harus hati-hati. Ini bukan merupakan kebijaksanaan tertinggi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian,
Bawana maya tanya. Kebijaksanaan muncul dari meditasi. Secara langsung, intuitif. Empiris berdasarkan pengalaman sendiri. Tapi kebijaksanaan yang menimbulkan meditasi yang menimbulkan pandangan benar atau kebijaksanaan itu adalah meditasi benar, bukan meditasi yang salah. Sama samadhi, bukan micca samadhi. Karena banyak di antara umat Buddha meskipun sering meditasi, tapi arah-arahnya itu belum mengikuti apa yang Buddha ajarkan. Meditasinya belum sama samadhi, tapi masih micca samadhi. Bante, saya sudah sering meditasi, tapi kok nggak dapat batu akik ya? Belum dapat keris, Bante. Batu akik udah nggak zaman. Jadi ini masih keliru pandangannya. Ya, kadang-kadang juga banyak nggak mau Bante meditasi, takut kesemutan. Itu alamiah. Justru kita diajarkan dalam meditasi itu untuk melihat kenyataan hidup, apa yang terjadi pada saat itu. Kaki kesemutan itu alamiah, wajar. Kenapa? Karena kita duduk dalam posisi tertentu dalam waktu yang lama. Wajar kalau kesemutan. Kadang-kadang yang lucu, Bante kalau kesemutan kakinya boleh diganti nggak ya? Saya bingung mau diganti pakai kaki apa itu kakinya? Ya. Digeser gitu ya, digeser, bukan diganti kaki. Kakinya udah bagus-bagus, masa mau diganti pakai kaki kursi, kaki meja. Ya, digeser duduknya, posisi duduknya, jangan ganti kaki. Ya, jadi inilah kita diajarkan untuk melihat kenyataan hidup. Meskipun itu tidak menyenangkan, meskipun itu menyakitkan, itulah kenyataan hidup. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha menyatakan, duka penderitaan itu harus dipahami. Justru ketika kita mampu memahami kenyataan hidup, di situ kita dapat pembelajaran, dapat pelajaran. Sehingga apa? Muncul kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang muncul dari meditasi, bukan kata orang, bukan dari logika sesaat. Inilah Bapak Ibu sekalian, 3 cara untuk memperoleh kebijaksanaan. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2, Dukkha Nippattapali, dijelaskan bahwa orang bijaksana itu punya 10 ciri. 10 itu masing-masing berpasangan itu. Poin 1, 2 itu pasangan. 3, 4 itu pasangan sampai 9 dan 10. Bapak Ibu sekalian, apa cirinya? Orang bijaksana mengemban tanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak mengemban tanggung jawab atas apa yang bukan tanggung jawabnya. Satu contoh. Kita berorganisasi. Ya kan? Di wihara, di rumah, di tengah-tengah masyarakat kita berorganisasi. Bisa ada di antara kita yang terpilih masuk ke dalam pengurusan organisasi. Misalkan jadi seksi puja bakti kalau di wihara. Ada seksi yang lain, konsumsi dan sebagainya. Nah, kita diberi tanggung jawab untuk jadi seksi puja bakti. Tugas kita ya mengurusi hal yang berkaitan dengan puja bakti. Pemimpin puja baktinya sudah ada belum? Penerjemahnya sudah ada belum? Penceramahnya sudah ada belum? Lilin dupa perlengkapan pujanya sudah ada belum? Itu yang kita urusi, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai nanti seksi puja bakti ngurusin konsumsi. Itu sumber masalah. Selesaikan dulu tanggung jawab kita, tugas kita dalam hal apa yang menjadi tugas kita. Boleh membantu yang lain asal tugas kita selesai. Asal tugas kita sudah beres. Dan kalaupun kita mau membantu seksi yang lain, kita lihat dia belum selesai. Izin dulu sama koordinator seksi itu. Jangan langsung main serobot. Ya.
Ini ciri orang bijaksana. Ya, mengemban tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ikut campur atas apa yang bukan tanggung jawabnya. Yang ketiga, yang keempat. Orang bijaksana melihat apa yang boleh sebagai boleh. Yang tidak boleh sebagai tidak boleh. Apa yang boleh harus dilihat sebagai boleh. Apa yang tidak boleh harus dilihat sebagai tidak boleh. Kadang-kadang ada Bapak Ibu sekalian, umat ketika diajak baca parita ke rumah duka banyak yang menolak. Pak, Bu, ayo baca parita. Mana Bante? Rumah duka. Enggak Bante. Enggak boleh Bante. Sio saya bertolak belakang dengan yang meninggal. Bapak Ibu sekalian, ini suka muncul jadi pertanyaan juga. Saya mengatakan, Pak, Bu, kalau kita ke rumah duka, tujuannya mau baca parita, mendoakan yang meninggal agar lahir kembali di alam bahagia, memberi dorongan, motivasi, semangat kepada keluarga duka agar tidak larut dalam penderitaan, dalam duka yang sangat dalam. Kemudian kita merenungkan bahwa kematian juga akan datang kepada diri kita. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Kan kita dapat contoh langsung toh, melihat langsung kenyataan hidup sedang terjadi pada saat itu, dan itu juga akan terjadi pada diri kita. Boleh. Saya mengatakan yang tidak boleh ke rumah duka baca parita boleh. Memotivasi keluarga duka boleh. Yang tidak boleh nyolong samseng. Itu tidak boleh. Ya. Kalau kita mau baca parita menghibur keluarga duka agar dia tidak larut dalam kedukaan, jelas-jelas boleh itu. Itu berbuat baik. Jadi jangan takut. Masa kita berbuat baik akibatnya penderitaan? Ya. Justru yang tidak boleh itu kalau kita punya niat mencuri persembahan yang ada di meja tempat upacara sembahyang. Itu yang tidak boleh. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, melihat apa yang pelanggaran sebagai pelanggaran, melihat apa yang bukan pelanggaran sebagai bukan pelanggaran. Jadi kalau kita lihat di poin ini, orang bijak itu punya ketegasan, punya prinsip, punya kedisiplinan. Jadi dia akan tegas mengatakan pelanggarannya pelanggaran, bukan pelanggarannya bukan pelanggaran. Tidak mencela-mencela. Punya ketegasan, punya prinsip, punya kedisiplinan. Itu orang bijak. Yang selanjutnya, melihat apa yang dhamma sebagai dhamma, bukan dhamma sebagai bukan dhamma. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang menarik. Di satu negara Buddhis ada biku yang buka praktek bisa menghapus karma buruk umat. Mungkin Bapak Ibu dengar itu berita ini karena masuk harian Kompas. Caranya bagaimana? Umatnya suruh datang ke wihara, pakai baju putih-putih, lalu masuk ke dalam peti. Setelah umatnya masuk dalam peti, bikunya baca parita. Selesai bikunya baca parita, dinyatakan karma buruknya sudah dihapus. Bapak Ibu sekalian, ini bukan dhamma. Sang Buddha tidak mengajarkan hal seperti ini. Sang Buddha sendiri tidak bisa menghapus karma buruk orang lain. Ya kan? Kalau kita membaca Dhamma pada Atthakatha, Sang Buddha punya kemampuan melihat apa yang akan terjadi. Beliau melihat ada 500 pedagang yang kemah di tepi sungai. Nanti malam saat dia tidur, mereka tidur, akan ada air bah yang menghanyutkan mereka semua. Sang Buddha mendatangi pedagang tersebut, tapi tidak diberitahu bahwa mereka akan
meninggal karena air bah. Tapi Sang Buddha memberi bimbingan dhamma kepada 500 pedagang ini. Yang tadinya mereka manusia biasa, setelah mendapat bimbingan dhamma, mereka menjadi sotapanna. Sang Buddha kemudian pergi. Dan benar saja malam harinya, 500 pedagang itu hanyut terbawa air bah. Tapi apakah orangnya masih sama? Kondisi batinnya sudah beda tuh ya. Sebelum ketemu Sang Buddha, mereka masih manusia biasa. Setelah mendapat bimbingan dhamma dari Sang Buddha, mereka sotapanna. Ya, jadi jelas, praktek seperti itu bukan dhamma. Dan ingat, itu ada tarifnya. Jadi ujung-ujungnya, doku. Poin berikutnya Bapak Ibu sekalian, melihat apa yang winaya sebagai winaya, yang bukan winaya sebagai bukan winaya. Baru-baru ini juga ada berita heboh di harian-harian yang beredar di Indonesia. Apa? Biku dapat lotre 2,3 miliar. Ini bukan winaya. Masa biku masang lotre? Kan kita diajarkan untuk mengurangi keserakahan. Lah kalau sekarang bikunya sebagai figur tokoh umat Buddha masih senang masang lotre, bagaimana umatnya bisa yakin dengan dhamma dan winaya? Ini bukan winaya. Biar bagaimanapun tujuan hidup kita sebagai umat Buddha, baik sebagai biku ataupun sebagai umat awam perumah tangga seperti Bapak Ibu sekalian, tujuannya sama. Mengakhiri penderitaan. Dengan cara bagaimana? Melenyapkan loba dosa moha. Ya ini 10 ciri orang bijaksana. Bapak Ibu sekalian, di Anguttara Nikaya kelompok 3, Tikanipata Pali, Sang Buddha menjelaskan bahwa kebijaksanaan itu ada 3 macam, ada 3 jenis. Kalau yang tadi itu cara mencapai kebijaksanaan, ini jenisnya kebijaksanaan. Apa saja? Yang pertama, jenis kebijaksanaan yang pertama adalah orang dengan kebijaksanaan terbalik. Maksudnya apa? Seseorang pergi ke wihara, duduk di tempat yang sudah disediakan. Biku-biku menyampaikan dhamma yang indah di awal, tengah, dan akhir dalam kata dan makna. Jadi dari A sampai Z diuraikan. Saat duduk, orang itu tidak menyimak. Saat berdiri, orang itu tidak menyimak. Maksudnya apa? Dia tidak mengerti teori. Dia juga tidak mengerti praktek. Maaf, kadang-kadang ada umat, tujuannya ke wihara itu cuma senang berorganisasi. Jadi ketika ada pembabaran dhamma, dia tidak memberi perhatian pada itu. Sehingga apa? Teori nggak ngerti, prakteknya nggak ngerti. Kadang-kadang juga ada, maaf, yang seperti ini. Kenapa ke wihara? Ngisi absen, Bante. Kenapa? Nanti kan kalau sudah setahun dapat bonus dari pengurus. Ini tidak mengerti teori, tidak mengerti praktek. Ini orang dengan kebijaksanaan terbalik. Diumpamakan seperti kendi, seperti gentong, seperti tempayan, yang dalam posisi terbalik dituangin air, yang gak bakal masuk, airnya tumpah. Ini jenis kebijaksanaan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Seseorang pergi ke wihara, duduk di tempat yang telah disediakan. Biku-biku menyampaikan dhamma yang indah di awal, tengah, dan akhir dalam kata dan makna. A sampai Z semua dibabarkan. Saat duduk, orang itu menyimak. Saat berdiri, dia tidak menyimak. Maksudnya apa? Dia cuma senang teori. Ketika diajak praktek, dia tidak mau. Dia cuma senang mendengar. Tapi ketika praktek, dia menolak.
Dia cuma jago mendengar, tapi ketika praktek, dia tidak mau. Kan banyak yang seperti ini ya. Hingga apa? Akhirnya menjadikan dhamma sebagai bahan perdebatan. Kenapa? Jago teori, prakteknya nggak ada. Saya sering memberi contoh. Kadang-kadang ceramah tentang dana. Tahu teorinya dana A sampai Z. Tapi begitu kantong dana diedarin, nyabut dompet itu susah. Hitung jari dulu. Dana enggak. Jadi ada yang seperti itu. Ini kan cuma jago teori doang. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Seperti seseorang yang saat duduk di pangkuannya ditaruh bahan-bahan buat bikin kue. Tepung, gula, mentega, minyak, telur. Saat dia duduk, dia ngeh, itu ada di pangkuannya. Tapi saat dia berdiri, dia lupa itu semua. Jadi, tumpah. Seperti itulah. Orang dengan kebijaksanaan bagaikan pangkuan. Makanya kadang-kadang kalau udah kebanyakan teori, prakteknya kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Sering yang terjadi adalah ember bocor. Yang terakhir, orang dengan kebijaksanaan penuh, kebijaksanaan luas. Seseorang pergi ke wihara mendengarkan dhamma. Duduk di tempat yang telah disediakan, biku-biku menyampaikan dhamma yang indah di awal, tengah, dan akhir dalam kata dan makna. Saat duduk, orang itu menyimak. Saat berdiri, dia juga menyimak. Maksudnya apa? Jadi dia tahu teori sedikit ataupun banyak. Teori yang dia sudah pelajari itu berusaha dia praktekkan, dia terapkan dalam keseharian. Jadi dia hidup sesuai dengan dhamma. Makanya di sini dikatakan, orang dengan kehendak terbaik, pikirannya tidak terbagi. Mengingat apa yang telah ia pelajari, mempraktekkan sesuai dengan dhamma, ia akan dapat mengakhiri penderitaan. Jadi kalau kita mau mengakhiri penderitaan, ya selaraskan antara teori dan praktek. Jadi jangan cuma banyak teori, prakteknya nggak ada. Jadi cobalah dalam keseharian, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kita berusaha menerapkan praktek dhamma dalam hidup kita sebagai umat Buddha. Orang seperti ini diumpamakan seperti kendi, seperti gentong, seperti tempayan yang dalam kondisi lubangnya ke atas, ya dituang air, maka dia bisa terisi. Ini 3 jenis kebijaksanaan yang ada dalam kitab suci Anguttara Nikaya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saat Bante Ananda ada di Gosita Arama. Gosita Arama adalah salah satu wihara yang ada di kota Kosambi. Gosita adalah nama orang. Pekerjaan dia adalah seorang bankir. Jadi dia kaya, karena profesinya sebagai bankir. Setelah dia memiliki keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, dia membeli sebidang tanah dan membangun wihara, dipersembahkan kepada Sang Buddha. Saat itu Sang Buddha ada di wihara ini, Bante Ananda ada di wihara ini, di wihara Gosita Arama. Ada seorang perumah tangga, pengikut pertapa telanjang, mendatangi Bante Ananda, memberi salam, memberi hormat sebagaimana layaknya. Kemudian perumah tangga pengikut pertapa telanjang ini bertanya kepada Bante Ananda 3 pertanyaan yang dia ajukan. Bante, dhamma siapa yang dibabarkan dengan baik? Siapakah di dunia ini yang praktek di jalan yang baik? Siapakah di dunia ini merupakan yang sempurna? Bapak Ibu sekalian, Bante Ananda memberikan jawaban dengan balik bertanya. Aku bertanya kepadamu perumah tangga, jawablah apa yang kau anggap sesuai.
Jawaban pertama, kalau ada ajaran yang mengajarkan untuk meninggalkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin, apakah ajaran itu merupakan ajaran yang baik atau tidak? Atau bagaimana menurutmu? Bante, menurutku, ajaran yang mengajarkan untuk meninggalkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin, itu adalah ajaran yang baik. Yang kedua, bagaimana menurutmu perumah tangga kalau ada seseorang yang berlatih mempraktekkan jalan melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin? Apakah orang itu praktek di jalan yang baik atau tidak? Atau bagaimana menurutmu? Bante, siapapun orang yang mempraktekkan jalan untuk melenyapkan keserakahan, kebencian dan kebodohan batin, maka orang itu praktek di jalan yang baik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menurutmu perumah tangga kalau ada seseorang yang telah melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin? Apakah orang itu layak disebut yang sempurna? Bante, menurutku, orang yang telah melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin, maka orang itu adalah orang yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, Bante Ananda memberikan respon. Demikianlah perumah tangga. Dari jawabanmu, kamu telah menyatakan bahwa ajaran yang baik adalah ajaran yang mengajarkan pengikutnya untuk melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Bahwa mereka yang praktek di jalan yang benar, yang baik, adalah mereka yang praktek melenyapkan loba dosa moha. Mereka yang sempurna adalah mereka yang telah melenyapkan loba dosa moha. Bapak Ibu sekalian, perumah tangga itu sangat gembira, sangat senang. Bante memberikan jawaban yang sesuai. Tidak mengagungkan ajaran sendiri, tidak menjelekan ajaran yang lain. Mulai saat ini Bante, saya menyatakan diri berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, ajaran yang baik adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk melenyapkan loba, dosa, moha, bukan yang sebaliknya. Mereka yang praktek di jalan yang baik adalah mereka yang mempraktekkan jalan untuk melenyapkan loba, dosa, moha. Mereka yang sempurna adalah mereka yang telah melenyapkan loba, dosa, moha. Ini ada dalam Anguttara Nikaya kelompok 3. Percakapan antara Bante Ananda dengan seorang perumah tangga pengikut pertapa telanjang. Bapak Ibu sekalian, mendekatlah kepada mereka yang baik dan bijak. Belajarlah dari mereka yang baik dan bijak, agar kita tertuntun menjadi makin baik, menjadi semakin bijak. Di dalam Dhammapada dikatakan, Oadeya nu sasea asa baca niwaraye, satang hiso piyo hoti asatang hoti apiyo. Biarlah ia yang bijaksana memberi nasihat, memberi petunjuk, dan melarang kita akan apa yang tidak baik. Kadang-kadang kan kita ketika dilarang berbuat jahat, kita malah marah-marah. Sesungguhnya kita harus bersyukur, masih ada orang yang peduli pada diri kita. Kenapa? Mereka melarang itu karena mereka takut kita menderita. Kasihan karena kita menderita dari berbuat jahat. Jadi makanya jangan marah-marah sama orang yang melarang kita ketika berbuat jahat. Oh, harus berterima kasih banyak-banyak sama orang itu. Orang bijak tidak disenangi oleh orang jahat. Orang bijak
dicintai oleh orang baik. Maka dari itu, bergaulah selalu dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang baik. Sebagaimana tadi Bapak Ibu telah bacakan bersama dalam Manggala Sutta. Pandita nanca sewana etam manggala mutamang. Bergaul dengan orang bijaksana, mendekat, belajar pada orang bijaksana, itulah berkah utama. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan, dapat dipraktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.